Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul amali, kitabu catatan amali beberapa pengamalan. Ya tentu Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan apa yang sudah kita kaji sebelumnya, bahwa hidup kita ini kan untuk ibadah. Dan sering kami sampaikan bahwa ibadah itu tidak hanya pokok ibadah. Ibadah itu ada syarat dan ketentuan yang ditentukan, syarat-syarat dan ketentuan itu oleh Allah. Allah yang memang menugaskan kita untuk ibadah. Maka butuh cara bagaimana agar ibadah kita itu benar, sah, diterima. Maka ada yang namanya strategi atau kiat atau program. Harus kita program. Maka ada yang disebut dengan program 5 perkara, atau lazim dengan program 5 bab atau 5 tahapan. Yang pertama tentunya mengaji, dan kemarin sudah kita bahas dalil-dalil bab mengaji, dan semua itu berkaitan dengan ilmu. Karena kalau kita beribadah tidak disandarkan dengan ilmu, dengan dasar kajian atau dasar ilmu, maka amal itu tidak sah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bahkan thalabul ilmi afdholu minas sholah. Mencari ilmu itu lebih penting daripada sholat. Kalau kita belum ngerti ilmunya sholat, nggak usah sholat dulu. Nah, setelah kita ngerti ilmunya sholat, baru kemudian kita sholat. Nah, maka sudah kita kaji dalil-dalil bab ilmu. Nah, sekarang dalil-dalil bab beramal. Maka catatan yang di sini kitabul amal itu catatan tentang beramal. Qauluhu, firman Allah azza yang maha mulia, wa jalla dan maha agung. Firman Allah, Allah yang maha mulia dan Allah yang maha agung. Watil kal jannatu, dan demikian itu surga, alati yang uristumuha, diberi kalian atau diwariskan kalian. Diwariskan berarti kan diberi ya. Ha, pada surga, bima kuntum, sebab apa yang ada kalian, tak maluna, beramal kalian. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-72. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan amal. Di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf, Allah berfirman, ini merupakan ungkapan Allah kepada ahli surga. Jadi ahli surga yang menikmati dengan segala kenikmatan surga, ahli surga dengan segala fasilitas surga,
ahli surga dengan segala kenikmatan surga, dengan segala kebahagiaan surga, dengan segala kesenangan surga yang tidak ada habisnya, yang tidak ada putusnya. Karena dalilnya kan kullu naimin zailun illa naimi ahlil jannah. Semua nikmat dunia ini putus kecuali nikmatnya ahli surga. Atau ya dalil-dalil yang menjelaskan tentang kenikmatan yang abadi. Wa innalakum antaimu wala taisyu abadan. Kalian senang terus, tidak akan susah selamanya. Atau kalian muda terus, tidak akan tua selamanya. Kalian hidup terus, tidak akan mati selamanya. Dengan tingkatan surga yang begitu luar biasa. A'datu li ibadiyas sholihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh mala ainun ro'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Apa itu? Ya, belum pernah dilihat. Kemudian juga kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga, wala udunun sami'at, wala khotor ala qalbi basar, dan juga nikmat surga yang belum pernah terhasrat, terpikir oleh hati manusia. Ya kayak apa? Dan nikmat-nikmat yang lain, orang itu abadi di surga, di mana orang itu masuk surga itu benar-benar dadi rojo, gung binatoro, nganggur ngetekur lah. Pokoknya benar-benar pol. Dengan segala kenikmatan itu kemudian Allah mengatakan, "Hei orang-orang iman yang masuk surga, kalian mendapatkan itu bukan hadiah semata-mata, itu enggak. Bukan hadiah dari nenek moyang kalian, bukan hadiah dari bapak kalian, enggak. Karena ada surah mengatakan surga ini mbahmu apa? Bukan, memang surga itu bukan milik mbah kita. Lah kalian mendapatkan surga dengan segala kenikmatan itu disebabkan karena amal kalian. Karena di dunia dulu seperti dijelaskan, amal apa yang dikerjakan? Qad aflahal mu'minun, tertib di dalam menjaga sholatnya, wali amanatihi ro'un, menjaga amanah, menjaga perji, menunaikan zakat. Itu kan amal semuanya. Sholat ya amal, zakat ya amal, haji ya amal, puasa ya amal. Jadi kalian masuk surga dengan segala kenikmatannya itu ya disebabkan karena amal kalian, bukan karena kepinteran kalian, atau bukan karena pekerjaan orang lain, bukan karena warisan dari bapaknya, bukan. Kalau di dunia ini kan kadang-kadang orang itu mendapatkan nikmat kekayaan karena memang orang tuanya mewariskan kekayaan, atau karena orang itu punya banyak kekayaan karena apa? Punya karyawan yang bekerja untuknya, yang menghasilkan. Nah, kalau surga didapat karena amal, karena di dunianya itu mau beramal, bukan karena banyak ilmunya, bukan. Nah, maka dengan dalil ini semua orang punya peluang sama.
untuk mendapatkan surga. Yang pinter ya bisa mendapatkan surga yang tinggi, atau ya walaupun nggak pinter tapi rajin beramal ya bisa mendapatkan surga yang tinggi, karena ukurannya adalah amal. Ya jangankan kok urusan ibadah, urusan dunia pun kalau dia punya ilmu nggak diamalkan ya nggak ada artinya. Pepatah mengatakan ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau pohon tidak berbuah pun kalau bagi kami ya tergantung pohonnya. Karena kadang-kadang banyak orang menanam pohon tidak diharapkan buahnya, karena diharapkan kayunya. Seperti pohon jati itu kan nggak diharapkan buahnya, namun diharapkan kayunya. Ya, pepatah itu masih belum mewakili, karena ya tadi ilmu yang tidak diamalkan ini agak akan menghasilkan. Ya sebagai contoh, umpama seorang dokter lah, dia sekolah sampai dari SD, kemudian SMP, SMA, kemudian kuliah. Biasanya kuliah itu kalau kedokteran 5 tahun, belum nanti habis selesai kuliah itu apa itu yang 2 tahun untuk wiyata bakti itu apa itu. Baru dia bisa buka praktek. Baru setelah buka praktek ngecus pasien, nyuntik pasien dapat duit. Kalau dia seorang dokter terus ya punya ilmu kedokterannya terus hanya tidur-tidur saja, nggak dipraktekkan ilmunya, ya nggak mendapatkan apa-apa, ya sama. Maka beramal itu sangat penting. Bahkan kalau orang itu hanya bisa ngomong saja, tidak diamalkan, bahkan itu diancam. Kaburo makatan indallahi antakulu malataf'alun. Besar murkanya di sisi Allah orang yang bisa hanya berkata namun tidak mau mengerjakan. Besar murkanya. Bahkan nanti di akhirat itu ada sebuah siksaan di mana orang keluar ususnya, kemudian orang itu berputar-putar seperti unta yang menggiling. Nah, kemudian orang mengerubutinya. Terus kemudian orang-orang berloh, ini bukannya dulu yang di dunianya selalu memerintahkan kepada kita kebaikan, nah kok dia masuk neraka? Kemudian orang yang terburai ususnya tadi mengatakan, iya, saya memang dulu memerintahkan kalian untuk berbuat baik, namun saya tidak melakukannya. Memang saya dulu melarang kalian berbuat jelek, namun saya malah mengerjakannya. Nah, itu ada ancamannya. Maka di dalam ilmu agama itu bukan teori saja, bukan pinter-pinteran ngomong, namun bagaimana dia amal itu sangat menentukan, karena tinggi rendahnya surga itu diukur dari pengamalannya. Walaupun dia mungkin punya ilmu banyak, tapi nggak diamalkan ya nggak ada nilainya. Atau mungkin dia seorang
pengatur, seorang pemimpin, tapi kalau nggak mengamalkan ilmunya ya nggak ada artinya. Walaupun ya hanya orang biasa, hanya disuruh ke sana, disuruh ke sini, hanya taat saja, tapi dia selalu mengerjakan amal, nanti di surga akan surganya mendapatkan surga yang tinggi. Ya, karena apa? Surga itu Allah ciptakannya bukan hanya satu. Allah ciptakan surga itu ada 100 tingkatan. Karena memang beramalnya manusia itu kan bertingkat-tingkat. Ya tentu nggak sama dong orang yang masuk surga itu yang males-malesan sama dengan orang yang fastabikul khairat, kan nggak sama. Wong orang iman itu kan dibagi menjadi 3. Ada yang kategori dzalimun li nafsi, orang iman yang masih banyak penganiayaannya. Ada orang iman yang kategorinya muqtasidun, yang sedang-sedang saja. Ada orang iman yang kategorinya sabiqum bil khairat, yang berfastabikul khairat. Maka ya surganya pun juga bertingkat-tingkat sesuai dengan amalnya masing-masing. Kita lanjutkan. Wa qauluhu, dan firman Allah Jalla yang maha agung, apa zikruhu, sesebutannya. Kemudian di dalam Al-Quran lain, surat Al-An'am, walikulin, dan bagi tiap-tiap darajatun, derajat, tentu derajat surga. Tadi kita sampaikan bahwa surga itu ada 100 tingkat derajat. A'laul jannah firdaus. Adapun surga yang level atas adalah surga firdaus. Jadi secara level itu ada level firdaus dan level aden. A'laul jannah firdaus. Adapun paling tingginya surga itu ya firdaus. Mimma, dari apa-apa, amilu, yang beramal mereka. Wa marobuka, dan tidak ada Tuhanmu Muhammad bighafilin, lupa, amma, dari apa-apa, ya maluna, yang beramal mereka, beramal, berbuat mereka. Surat Al-An'am ayat 132. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Al-Quran surat Al-An'am, Allah juga berfirman, sesungguhnya tiap-tiap derajat di dalam surga. Ya tadi kami sampaikan bahwa surga itu ada 100 tingkatan, 100 derajat. Antara derajat 1 dengan derajat kedua itu jaraknya antara langit dan bumi, dan seterusnya. Kemudian juga pembeda surga 1 dan yang lain itu bisa dilihat dari wadahnya. Ada surga itu yang wadah-wadahnya itu terbuat dari emas. Ada surga itu yang wadah-wadahnya terbuat dari perak. Jadi memang surga itu dibikin berlevel. Nah, semuanya itu untuk menentukan derajat di dalam surga itu ya, untuk dengan amal, dengan perbuatannya. Semakin tekun di dalam beramal, semakin tinggi surganya. Ya tadi kan di dalam Al-Quran juga ada kan bahwa Allah memilih orang-orang iman itu
ada yang kategori dzalimu li nafsi. Orang iman itu yang dolim. Orang iman tapi sholatnya umpama berkaitan sholat ya pas-pasan atau ya bahkan melalaikan. Ada yang kategori muqtasidun, ya sedang-sedang yang dikerjakan yang wajib-wajib saja. Nah, ada yang kategori sabikum bil khairat, fastabikul khairat. Senang selain menertibkan sholat-sholat wajibnya juga menambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Itu namanya sabikum bil khairat. Sehingga apa? Surganya juga tinggi. Termasuk saat masuk dalam surga, orang-orang iman yang dilewatkan di Sirat. Sirat itu jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Siratal mustaqim lah orang sering menyebut nama sirat. Yang mana sirat itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itu pun juga berbeda-beda, tergantung amalnya juga. Ada orang itu yang melewati sirat jembatan itu dengan merangkak. Ada yang melewati jembatan seperti kilat, bus. Ada yang melewati jembatan seperti orang yang lari. Ada yang melewati jembatan itu seperti orang yang jalan. Ada orang yang melewati jembatan itu dengan tertatih-tatih. Ada yang melewati dengan merangkak. Ada yang kena gantol, karena di dalam neraka jahanam itu ada kalalib, gantol yang siap menggait orang yang melewatinya. Maka tadi kalau yang jalannya kilat sir, ya aman gitu. Hisaban yasiron. Ada yang karena jalannya ngesot atau tertatih-tatih merangkak, akhirnya apa? Masuk ke dalam neraka dulu. Mereka akan disiksa sekian ahqab, sekian juta tahun, baru kemudian akan diambil, disiram dengan air haya, kemudian dimasukkan di dalam surga. Nah, tentu kalau orang-orang yang mantan ahli neraka atau al-jahannamiyin ini ya tentunya ya surganya ya rendah. Beda dengan yang hisaban yasiron yang seperti kilat tadi, surganya lebih tinggi. Dan sesungguhnya Tuhanmu tidak lupa dengan apa yang mereka kerjakan. Maksudnya di dalam Allah memasukkan ahli surga itu nggak ada kemudian keliru, salah tangkep, salah masuk, nggak ada. Coba kalau di dunia ini banyak kadang-kadang kasus-kasus salah tangkep, nggak salah dimasukkan penjara umpamanya. Tapi kalau Allah nggak ada, atau ya keliru tempat, surganya harusnya rendah, tahu-tahu keliru, dapat surga VIP, atau ya tadi harusnya ahli neraka malah keliru masuk surga, nggak bisa, nggak ada. Karena Allah sendiri mengatakan wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, bahwa Tuhanmu tidak lupa, tidak lalai, tidak salah dengan apa yang mereka kerjakan. Mesti sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau orang Jawa mengatakan ngunduh wong pakarte, wong nandur bakal ngunduh, wong becik ketitik, wong ala ketara. Kalau di dunia kan kadang-kadang enggak, yang baik malah nggak kelihatan, yang jelek karena pinter
mengkamuflase, pinter cari muka, malah dia karirnya karena pinter cari muka. Bisa di dunia ini, tapi tidak dengan di akhirat. Kalau Allah, ya nggak mungkin Tuhanmu akan lupa, akan salah dengan semua perbuatan manusia. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa semua amal perbuatan kita ini selain dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat, kemudian juga disaksikan oleh apa yang di sekeliling kita. Seakan-akan sebenarnya di dalam tubuh kita, di dalam tangan dan kaki kita ada chipnya, chip CCTV yang terus memantau semua gerak langkah kita. Kita sedang apa, dipantau. Maka nanti pada hari kiamat kita akan menonton hasil daripada apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, kalau kita beramal baik, ya mesti kita akan senang. Kalau kita beramal jelek, ya kita akan kecewa. Ya diibaratkan seperti umpamanya di dalam suatu acara terus direkam pakai video, itu semua kegiatan acara, apakah mungkin acara nganten atau apa, direkam semuanya gitu. Nah, setelah beberapa tahun berikutnya diputar kembali. Ya tentu ketika kita melihat tayangan video kita yang baik-baik, seneng. Wah, itu saya itu. Wah. Namun kalau pas melihat tayangan kita pas kita jelek atau melakukan kejelekan, kita merasa malu. Ya, apalagi nanti di akhirat. Maka ya kita beramal ini tentunya selalu dilihat oleh Allah. Ya, maka entah dilihat orang atau tidak dilihat orang, Allah mesti lihat. Maka ya selalu kita berbuat baik, selalu beramal baik, selalu semangat. Kenapa? Allah selalu melihat kita, melihat amal kita, dan besok amal kita itulah yang akan kita terima, yang kita nggak akan bisa mengelak, nggak akan bisa mengingkari. Karena apa? Faktanya nyata, itu kelihatan, ditayangkan kembali.